Halo semuanya, jumpa lagi bareng aku Abid. Kali ini kita akan bahas update-update terbaru seputar perang Amerika Israel versus Iran, di mana ada 3 TNI yang dikabarkan gugur waktu bertugas jadi pasukan perdamaian. Dan juga sekarang di Amerika ada demo besar-besaran yang bertajuk No Kings. Tujuannya untuk melengsarkan Donald Trump. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go disco. Setelah berhari-hari berada dalam ketidakpastian di tengah panasnya bara konflik Timur Tengah nih, ada satu kabar yang akhirnya membuat Indonesia bisa sedikit bernapas lega. 2 kapal tanker raksasa milik Pertamina, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang sebelumnya tertahan di Teluk Persia, akhirnya mendapatkan sinyal positif dari pemerintah Iran dan diperbolehkan untuk lewat. Kabar ini bukan sekedar berita logistik biasa, tapi merupakan hasil dari diplomasi tingkat tinggi yang sangat menentukan nasib stok energi nasional kita. Langkah ini membuktikan betapa pentingnya posisi diplomasi bebas aktif Indonesia. Di saat dunia terbelah antara blok barat dan Iran, Indonesia berhasil berdiri di tengah untuk menyelamatkan kepentingan rakyatnya. Lewat kapal Pertamina ini membuat harga BBM yang gosipnya sempat akan naik pada awal April sekarang tidak jadi naik ya cah. Apalagi kemarin baru aja ada mudik lebaran, tentunya stok energi Indonesia juga terkuras banyak. Kita harus memberikan apresiasi buat pemerintah soal ini ya. Apalagi di negara-negara ASEAN lain seperti Filipina bahkan Singapura sudah kehabisan BBM. Di balik keputusan besar Iran memberikan karpet merah bagi kapal Pertamina di Selat Hormuz, ada sebuah cerita unik yang terjadi jauh dari medan perang, tepatnya di sebuah meja makan di kota Solo, Jawa Tengah. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Barujerdi, menempuh perjalanan dari Jakarta ke Solo untuk menemui mantan Presiden Indonesia Jokowi yang sedang pulang kampung. Pertemuan ini tidak dilakukan di ruang sidang formal yang kaku, melainkan di suasana kekeluargaan yang sangat santai. Pembicaraan antara dua negara ini justru ditemani oleh renyahnya ayam goreng kremes dan hangatnya lontong sayur. Dubes Iran bahkan terlihat sangat menikmati kuliner khas Solo tersebut dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam. Inilah kekuatan soft power Indonesia. Saat negara-negara barat menekan Iran dengan sanksi ekonomi, Indonesia justru menyambut mereka sebagai sahabat di meja makan. Jamuan sederhana di Solo ini diyakini menjadi pelumas diplomasi yang membuat jalur birokrasi di Teheran melunak. Ini membuktikan bahwa terkadang sepiring ayam goreng kremes bisa lebih ampuh menyelesaikan kebuntuan global daripada ribuan surat protes diplomatik ke Iran. Di saat kita merayakan keamanan energi, kita juga harus bersedih karena harus kehilangan putra-putra terbaik bangsa Indonesia di medan tugas. 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon telah gugur. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, negara Republik Indonesia memberikan kenaikan pangkat luar biasa dan santunan senilai 1,8 miliar rupiah bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga beasiswa untuk anak-anaknya sampai kuliah. Tapi kita semua tahu, tidak ada nominal yang bisa menggantikan nyawa seorang ayah, anak, ataupun suami. Penyebab utama gugurnya prajurit TNI di Lebanon ini diduga terjadi saat mereka sedang melaksanakan tugas patroli atau menjaga pos pengamatan. Dalam situasi konflik yang memanas antara Hizbullah, pasukan yang didukung oleh Iran, dan IDF, pasukan pertahanan Israel, posisi pasukan perdamaian PBB seringkali berada di tengah-tengah garis konflik. Serangan artileri atau roket yang menyasar posisi lawan seringkali salah sasaran atau mengenai area pemukiman yang dijaga oleh TNI. Presiden Prabowo yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat protektif terhadap kedaulatan dan keselamatan prajurit dipastikan tidak akan tinggal diam. Prabowo kemungkinan akan berkomunikasi langsung dengan petinggi militer di kawasan untuk memastikan posisi TNI sebagai pihak netral yang tidak boleh diganggu. Sementara itu pihak Israel sendiri membantah telah menyerang pasukan PBB atau pasukan Indonesia yang menyebabkan 3 orang harus tewas. Sementara itu, dalam pernyataan terbarunya yang mengguncang pasar, Donald Trump mengklaim bahwa konflik panas dengan Iran bisa diselesaikan secara total hanya dalam waktu 2 hingga 3 pekan ke depan.
Ini bukan sekedar prediksi, tapi sebuah aba-aba bahwa operasi militer Amerika sedang memasuki fase paling mematikan. Trump secara terbuka meminta negara-negara sekutu dan mitra dagangnya untuk segera mencari sumber minyak alternatif. Pasarnya jelas, bersiaplah untuk gangguan pasokan yang ekstrim. Trump seolah ingin mengatakan pada dunia, kami akan menyelesaikannya dengan cepat, tapi dampaknya akan sangat terasa. Jika dalam 3 minggu ke depan Iran benar-benar bertekuk lutut, peta energi dunia akan berubah selamanya. Namun jika meleset, kita mungkin sedang melihat awal dari krisis energi terbesar di abad ini. Baru saja Donald Trump sesumbar bahwa perang akan berakhir dalam 3 minggu. Teheran memberikan jawaban yang membuat seluruh dunia kembali merinding. Jika Trump mengira Iran akan bertekuk lutut, ia salah besar. Iran menegaskan, perang tidak akan berhenti sampai Amerika Serikat membayar ganti rugi atas keseluruhan kerusakan, sanksi ekonomi, dan nyawa yang hilang akibat operasi militer mereka. Ini bukan lagi soal nuklir, ini adalah soal harga diri bangsa Iran yang sudah terluka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 2 April 2026, ia menegaskan laporan mengenai permintaan gencatan senjata maupun proposal perdamaian hanyalah spekulasi dari media saja. Dia menekankan Iran tetap pada posisinya untuk melanjutkan perlawanan kepada Israel dan juga Amerika Serikat. Melalui pernyataan pedasnya, Trump menyemprot London dan Paris. Ia menuduh dua kekuatan besar Eropa ini tidak setia dan penakut karena menolak memberikan dukungan militer penuh dalam operasi penundukan Iran. Trump secara terang-terangan menyebut bahwa tanpa bantuan mereka pun, Amerika tetap akan bergerak, tapi ia tidak akan melupakan sikap dingin para sekutunya ini. Mengapa Inggris dan Prancis menolak? Nah, mereka ini sadar, ikut campur dalam perang terbuka dengan Iran hanya akan membakar ekonomi Eropa yang sudah rapuh dan memicu gelombang teror baru. Mereka memilih jalan diplomasi, saat Trump memilih jalan konfrontasi. Tak hanya dua negara itu saja, Italia baru-baru ini juga ikut-ikutan tidak ingin membantu Amerika Serikat. Italia telah melarang pangkalan udara di Sigonella di Sisilia digunakan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat transit sebelum terbang ke Timur Tengah untuk membombardir Iran. Sebelum Italia, Inggris dan juga Prancis sudah ada Spanyol yang menutup wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat militer Amerika yang terlibat perang Iran. Menteri Pertahanan Italia sendiri, Guido Crosetto, telah memerintahkan agar akses ke pangkalan udara di Sigonella, Sisilia ditolak untuk sejumlah pesawat militer Amerika Serikat. Wah, Amerika ditinggalkan sekutu-sekutunya nih sendirian sekarang. Di saat Donald Trump sibuk mengumumkan klaim kemenangan atas Iran di panggung dunia, sebuah api besar justru menyala di halaman rumahnya sendiri. Dari New York hingga Seattle, ribuan rakyat Amerika turun ke jalan dengan satu seruan yang menggema, "No Kings." Apa sebenarnya gerakan No Kings ini? Ini bukan sekedar demo biasa. Para pengunjuk rasa merasa bahwa kebijakan-kebijakan Trump termasuk eskalasi perang dengan Iran dan klaim kekuasaan absolutnya telah melampaui batas demokrasi. Mereka berteriak bahwa Amerika didirikan sebagai republik bukan kerajaan dan Trump bukanlah seorang raja. Perpecahan di Amerika kini mencapai titik terdalamnya. Kelompok hak sipil, aktivis lingkungan, hingga kelompok anti perang bersatu untuk menolak visi kepemimpinan Trump yang dianggap terlalu agresif. Lebih dari 50% biaya kenaikan bahan dibebankan kepada konsumen. Harga barang kebutuhan pokok elektronik dan bahan bangunan melonjak tajam di Amerika Serikat saat ini. Selain itu, biaya produksi juga meningkat, membuat perusahaan domestik Amerika kesulitan karena harga bahan baku impor seperti baja dan juga komponen elektronik menjadi sangat mahal sekarang. Tingkat pengangguran di Amerika juga merangkak naik ke angka 4,4%. Sektor teknologi juga mulai melakukan efisiensi besar-besaran atau PHK. Demonstrasi No Kings adalah ekspresi kemarahan rakyat yang merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada perang kekuasaan di luar negeri, sementara di negara sendiri itu sedang megap-megap atau sedang krisis. Rumah tangganya aja belum beres, kok ngurusin rumah tangga orang, kok sibuk-sibuk membantu Israel gitu. Nah, terima kasih sudah menyimak narasi ini sampai habis ya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan geopolitik. Saya Abid, tetap waspada dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.